Kina mengangkat kelopak matanya dan melirik Ezra. Hati Kina menjadi hangat karena gerakan Ezra yang perhatian, mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir yang diberikan oleh Ezra. Panggil aku jika sudah selesai. Lantai kamar mandi sangat licin, jangan melompat dengan sembrono, itu hanya akan membuatmu terjatuh dengan mudah. Setelah selesai memerintah, Ezra langsung mengambil langkah dan berjalan keluar dari kamar mandi. Pintu kamar mandi dibuka dan ditutup lagi. Kina diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, Ezra tidak membicarakan masalah yang terjadi tadi malam. Kalau tidak, Kina akan merasa sangat malu. Setelah menenangkan diri, Kina mulai menyikat gigi dan mencuci muka. 10 menit kemudian, Kina yang selesai mandi melompat ke pintu kamar mandi dengan satu kaki. Begitu membuka pintu, Kina melihat tubuh pria itu yang tinggi sedang bersandar di dinding. Begitu melihat Kina, Ezra berjalan kemari dengan ekspresi wajah sedikit mendalam. Bukankah sudah menyuruhmu untuk memanggilku? Peralatan di kamar mandi begitu keras, dan kakimu tidak nyaman. Bagaimana jika kamu terjatuh dan terluka lagi? Aku hanya tidak ingin merepotkanmu terlalu banyak. Lukamu sendiri masih belum sembuh, kemudian harus memelukku kemana-mana. Lagian, aku sudah bukan anak kecil, tidak akan jatuh. Kina menundukkan kepalanya dan menjelaskannya dengan suara rendah. Ezra mengerutkan wajahnya yang ganteng dan dingin, memeluk Kina tanpa mengatakan sepatah kata pun, meletakkannya di atas sofa, kemudian membawa makanan ke meja yang ada di depan Kina. Kina menarik-narik pakaian Ezra, kemudian bertanya dengan nada kecil, "Apakah kamu marah?" Ezra diam dan tidak mengatakan apa-apa. "Kedepannya aku tidak akan bertindak dengan sembrono lagi. Aku akan mendengar perkataanmu." Kina menusuk Ezra lagi dengan menggunakan jari tangan. Ezra tetap memasang wajah berkerut dan tidak menjawab Kina. "Kamu jangan marah dong." Kina mulai bertingkah manja lagi, menggoyangkan tangan Ezra. Kina berdiri dan tiba-tiba melemparkan diri ke tubuh Ezra, kemudian mengganggu Ezra seperti seekor koala. Kina mulai mengeluarkan kemampuannya yang mengganggu orang, kemudian berbicara omong kosong dengan serius. "Suamiku, coba kamu pikirkan, kamu memang lebih tua 8 tahun dariku. Jika kamu marah lagi, kamu akan sangat mudah menjadi tua. Saat waktunya tiba, aku tetap terlihat seperti wanita muda, tapi kamu sudah menjadi tua karena selalu marah. Kedepannya, jika keluar bersama, orang lain akan mengira bahwa kamu merupakan ayahku. Jangan marah, sini, beri senyuman." Setelah selesai berkata, Kina mengangkat kepalanya dan mencium pipi Ezra dengan kuat. "Duduk dengan baik, makan, nanti makanannya akan menjadi dingin." Ezra meletakkan Kina di sofa. "Kalau begitu kamu tidak boleh marah lagi." Setelah melihat Ezra sudah berbicara, ekspresi wajah Kina baru terlihat sedikit tenang dan tidak begitu tegang lagi. Kina mulai makan. "Aku tidak suka ada orang yang tidak patuh pada perkataanku, bahkan istriku juga sama." Suara Ezra terdengar tegas dan dingin, kemudian berkata dengan mengerutkan alis, "Apakah kamu tahu bahwa lantai di kamar mandi sangat licin? Pada dasarnya fasilitas di kamar mandi berbahan marmer dan metal. Jika kamu terjatuh secara tidak sengaja, kepalamu terbentur sesuatu. Jika ringan hanya melukai kepala, jika parah, bahkan otak juga akan keluar. Apakah kamu tahu?" Krek, krek. Kina tersedak oleh perkataan Ezra yang mengerikan. Kemudian segera minum seteguk sup. "Kamu. Aku sedang makan, kamu jangan membicarakan hal-hal yang berdarah seperti ini. Jika kamu tidak ingin aku mengatakannya, kedepannya jangan tidak patuh pada perkataanku." Ezra berkata dengan nada dingin dan mendominasi, Kina mengangguk dengan setengah mengabaikan dan setengah serius. Kina menyadari bahwa pria ini biasanya sangat pendiam, tapi begitu memberi pelajaran kepada orang, benar-benar berbicara dengan lantang dan tanpa henti. Setelah menunggu Kina selesai makan, Ezra mengemasi peralatan makan dan membawanya turun ke bawah. Tidak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu. "Silakan masuk," Kina berteriak dengan meninggikan suaranya. Kepala pelayan membuka pintu dan berjalan masuk. Kemudian diikuti oleh 7 atau 8 pelayan Filipina yang berseragam pelayan. Tangan mereka mengambil 2 atau 3 kotak dan beberapa kantong plastik.
Pengurus rumah tangga, apa yang terjadi? Setelah melihat situasi yang begitu besar, Kina bertanya dengan bingung. Jawab nyonya muda kedua, ini adalah hadiah yang dibeli oleh tuan muda kedua untuk nona muda kedua. Kepala pelayan sedikit membungkukkan badan, kemudian berkata sambil tersenyum dengan hormat. Tuan muda kedua yang selalu dingin dan acuh tak acuh, akhirnya juga bisa menyayangi orang. Kepala pelayan merasa sangat senang. Hah, Ezra yang membelinya? Kina merasa terkejut. Ezra membeli hadiah untuknya? Begitu banyak. Iya, nyonya muda kedua, saya ingin bertanya apakah semua ini diletakkan di ruang ganti atau Anda ingin melihatnya sebelum meletakkannya? Kepala pelayan menanyakan pendapat Kina. Bagaimanapun juga barangnya sangat banyak, membutuhkan sedikit waktu jika ingin melihat semuanya. Letakkan di atas tempat tidur dulu, kemudian bicarakan lagi setelah aku melihatnya. Kina sangat penasaran dengan hadiah apa yang dibeli oleh pria itu untuknya. Ezra sama sekali tidak pernah mengatakan pada Kina bahwa dia ingin membelikan hadiah untuknya. Iya, setelah selesai menjawab, kepala pelayan mengarahkan para pelayan secara bergantian untuk meletakkan barang-barang di tempat tidur dengan rapi. Setelah itu, kepala pelayan bertanya lagi, nyonya muda kedua, apakah Anda mempunyai perintah lagi? Jika tidak ada, maka kami akan keluar dulu. Tidak ada. Oh, tunggu sebentar. Kina baru saja ingin menyuruh pengurus rumah tangga dan pelayan untuk keluar. Kina berkata lagi, kakiku tidak nyaman untuk bergerak. Tolong kalian memapah aku. Kina tidak ingin membuat pria itu melihatnya melompat di kamar dengan satu kaki. Kalau tidak pasti akan dimarahi lagi. Kepala pelayan memberi isyarat mata. Dua pelayan segera melangkah maju dan memapah Kina berjalan ke tempat tidur. Terima kasih, Kina berkata sambil tersenyum pada pelayan. Nyonya muda kedua tidak perlu bersikap sopan kepada kami. Beberapa hal ini memang seharusnya dilakukan oleh kami. Pelayan membungkukkan badannya dan berjalan keluar dari kamar, kemudian sekalian menutup pintu kamar. Kina duduk bersila di tempat tidur. Dengan penasaran melihat ke kotak kemasan dan kantong plastik yang ada di tempat tidur, ada Chanel, Givenchy, Louis Vuitton. Semuanya merupakan merek terkenal. Ezra juga terlalu boros dalam membeli barang. Pakaian, tas, barang kosmetik, atau perhiasan. Dengan membawa rasa penasaran, Kina membuka salah satu kotak hitam yang indah dengan sembrono pakaian. Kina mengambilnya. Pada detik berikutnya Kina melihatnya hingga seluruh orangnya tercengang. Hadiah, Ezra membelikannya piyama seksi sebagai hadiah. Pria yang pendiam dan suram itu malah membelikannya barang semacam ini. Kina merasa ketakutan. Setelah meletakkan kembali barang-barangnya, Kina membuka kotak yang lain, tetap piyama yang seksi. Kina yang tidak mau menyerah melirik beberapa kotak dan kantong plastik lagi. Kemudian semuanya merupakan piyama seksi, pakaian dan celana dalam yang seksi berbagai macam model, warna, merek. Jika mengatakan bahwa Kina baru saja merasa ketakutan, maka saat ini, Kina merasa bahwa dirinya sendiri sudah tidak bisa menggunakan kata ketakutan untuk menggambarkan suasana hatinya. Sepenuhnya tidak ada perkataan yang bisa menggambarkan suasana hatinya sekarang. Pria dingin itu memberinya setumpukan piyama seksi, pakaian dalam seksi dan celana dalam seksi yang cukup untuk membuka toko pakaian yang seksi. Terdengar suara pegangan pintu berputar, membuat Kina yang merasa sangat kacau menjadi sadar kembali. Kina menoleh dan melihat, kemudian bertanya dengan malu, "Kamu, kenapa kamu memberiku barang-barang ini?" "Kemudian masih begitu banyak, karena kamu suka." Ezra menjawabnya dengan santai, mengangkat kaki panjangnya dan berjalan kemari. "Apa, aku? Aku suka?" Kina hampir tersedak. Kenapa Kina tidak ingat bahwa kapan dia mengatakan bahwa dirinya sendiri menyukai barang-barang semacam ini? "Kamu tidak suka?" Ezra bertanya dengan mengerutkan alis. "Tentu saja tidak suka," Kina membantah tanpa berpikir terlebih dahulu. Tapi begitu teringat bahwa ini merupakan biat baiknya, Kina berkata lagi, "Tidak, aku bukan bermaksud seperti ini, aku bukan tidak suka, hanya saja." "Kalau begitu kamu suka?" Alis Ezra yang berkerut perlahan-lahan meregang. "Kalau begitu kamu suka?"
Alis Ezra yang berkerut perlahan-lahan meregang. Bukan tidak suka, tapi juga bukan suka. Aku tidak suka tetapi juga tidak benci. Lupakan saja, tidak membicarakan hak ini lagi. Kina merasa dirinya sendiri berbicara tidak jelas. Setelah menenangkan pikirannya, Kina baru berkata, "Oh iya, kenapa kamu bisa tiba-tiba memberiku hadiah? Piyama semacam ini yang dikirim kemarin sore. Kamu sepertinya sangat senang, dan kamu juga mengenakannya untuk meniduri aku di malam hari. Jadi aku merasa bahwa kamu menyukainya, sehingga baru ingin memberikannya kepadamu." Ezra menjelaskannya dengan serius. Ini adalah pertama kalinya Ezra menghabiskan waktu untuk memberi hadiah kepada seorang gadis. Setelah mendengar bahwa Kina mengatakan bahwa dia tidak suka dan juga tidak benci, hatinya tanpa jelas memiliki semacam perasaan sedih yang polos. Begitu mendengar bahwa Ezra membicarakan masalah tentang perilaku gilanya tadi malam, Kina seketika merasa malu hingga wajahnya memerah, berkata dengan menundukkan kepalanya, "Aku sangat senang kamu memberi hadiah kepadaku, hanya saja hadiah semacam ini membuat orang merasa malu untuk membicarakannya. Kamu juga memberinya begitu banyak, kita merupakan suami istri, apa yang sulit untuk dibicarakan?" Ezra membungkukkan badan dan berbisik di telinga Kina, "Lagi pula, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin meniduri aku? Revolusi masih belum berkembang, istriku perlu bekerja keras. Kamu diam, jangan membicarakan masalah tadi malam lagi." Kina langsung membuka selimut, kemudian menutupi kepalanya. Albert mengatakan bahwa dia tidak akan menipu Kina, tapi hasilnya Kina sepenuhnya ditipu oleh Albert. Sialan, sampai sekarang ini, pinggang Kina masih terasa pegal, kedua kakinya masih sakit. "Jangan membebani dirimu sendiri." Ezra menarik selimutnya sehingga Kina bisa bernapas dengan nyaman. Kina mau tidak mau harus duduk dengan wajah memerah. Setelah berpikir sejenak, Kina menggigit bibirnya dan bertanya dengan berani, "Aku ingin bertanya padamu." Pertanyaan apa?" Ezra duduk di tepi tempat tidur, kemudian menghadap ke arah Kina. "Kamu mengatakan dulu bahwa kamu tidak akan marah. Kemudian aku baru mengatakannya. Kina pertama kali meminta medali emas untuk menghindari kematian. Aku tidak akan marah." Ezra menjawab sesuai dengan permintaan Kina. Kina menundukkan kepalanya. Setelah ragu-ragu sejenak, Kina baru bertanya dengan suara rendah, "Jika aku dan Ryuko..." "Katakan sekali lagi, suara kamu terlalu kecil, aku tidak bisa mendengarnya." Ezra mengerutkan kening. Ezra hanya mendengar Kina membicarakan bahwa dirinya sendiri dan Ryuko, perkataan terakhir tidak bisa didengar dengan jelas. "Aku mengatakan bahwa jika aku dan Ryuko..." Ezra menghela nafas, dan berkata dengan serius, "Kina, bisakah kamu berbicara lebih keras? Aku berjanji bahwa aku tidak akan marah." Kina membenamkan kepalanya ke dalam selimut lagi, kemudian berkata dengan suara datar, "Aku mengatakan bahwa jika aku dan Ryuko berdiri di depanmu, Ryuko mengenakan piyama seks, dan aku mengenakan piyama biasa, siapa yang kamu akan tiduri?" "Pertanyaan apa ini?" Ezra mengangkat alisnya, tidak mengerti kenapa Kina mengambil dirinya sendiri untuk dibandingkan dengan Ryuko. "Kamu cukup menjawabnya saja," Kina mendesak dengan suram. "Aku tidak menyukainya," Ezra menjawab dengan ekspresi wajah serius. "Kamu bisa menahan diri?" Kina bertanya dengan nada sangat curiga. Bagaimanapun juga semua pria merupakan binatang visual, kemudian juga binatang yang berpikir di tubuh bagian bawah. Ryuko memiliki tubuh yang bagus darinya. Suara Ezra menjadi dalam, kemudian berkata dengan menahan ketidaksenangan, "Kina, aku tidak mengerti kenapa kamu bisa menanyakan pertanyaan yang konyol seperti ini, tapi aku memberitahukanmu dengan jelas, aku tidak akan menyukai Ryuko, dan juga tidak akan menyentuhnya. Hidupku cukup ada dirimu saja. Apakah mengerti?" "Sudah bilang jangan marah." Kina menatap Ezra dengan sepasang mata seterang bintang. Setelah mendengar jawaban seperti ini, hati Kina tiba-tiba terasa manis seperti madu. "Aku tidak marah. Aku hanya memberitahukanmu dengan sangat serius. Ini adalah perkataanku yang tulus." Ezra menarik napas dalam-dalam, kemudian menekan dorongan yang ingin memukul bokong Kina.
Ekspresi wajahmu memberitahuku bahwa kamu sedang marah sekarang, kemudian juga lebih marah daripada saat aku melompat keluar dari kamar mandi dengan satu kaki. Kina membungkus selimut dengan erat, terlihat seperti seekor kepompong ulat sutra. Kina mencoba untuk berpikir bahwa jika Ezra bertindak nanti, Kina akan berusaha untuk meringankan rasa sakit yang akan diterima olehnya. Ezra berdiri dan mengambil sebotol air murni, membuka tutup botol dan menghabiskannya, kemudian berjalan kembali. Ezra bertanya dengan nada lembut, "Aku tidak marah lagi sekarang. Katakan padaku, kenapa kamu baru saja menanyakan pertanyaan yang konyol seperti ini? Kamu berjanji padaku, setelah aku mengatakannya, kamu tidak bisa marah lagi. Bahkan jika kamu marah, kamu juga tidak bisa memukulku." "Aku tidak akan marah, bahkan juga tidak tega memukulmu." Meski Ezra sangat ingin, Albert mengatakan bahwa semua pria merupakan binatang visual. "Kemudian aku menguji kamu tadi malam, dan menyadari bahwa kamu juga seperti itu, jadi aku baru bisa bertanya padamu, jika dua wanita mengenakan piyama seksi dan piyama biasa, kamu akan memilih yang mana?" Semakin berbicara, Kina semakin merasa bersalah, kemudian suaranya semakin kecil. Ezra mengingatnya kembali dengan teliti, "Kapan kamu menguji aku tadi malam?" "Semalam majalah yang kamu pilih itu dengan sampul wanita yang mengenakan bikini seksi." Kina menjawab, "Sampul?" Ezra mengingatnya kembali, tapi berkata, "Aku sama sekali tidak memperhatikan sampulnya." "Pembohong, jika kamu tidak memperhatikan, kenapa kamu bisa memilih majalah dengan sampul wanita mengenakan bikini seksi?" Kina menatap Ezra dengan membelalakkan mata, seperti dugaan, Ezra benar-benar tidak pandai berbohong, bahkan seorang anak berusia 3 tahun tidak akan percaya dengan kebohongannya seperti ini. "Kamu tunggu sebentar," Ezra mengatakan perkataan ini dengan wajah dalam, kemudian berdiri dan berjalan keluar dari kamar. Kina tidak mengerti kenapa Ezra tiba-tiba berjalan keluar, jadi hanya bisa menunggu Ezra di dalam selimut, melihat apa yang ingin dilakukan oleh Ezra. Kurang dari 3 menit, Ezra kembali ke kamar dengan membawa 2 majalah itu, kemudian meletakkannya di depan Kina. "Kamu mengambil 2 majalah ini tadi malam, kan?" "Ya, 2 majalah ini." "Wanita berbikini seksi yang kamu katakan ini merupakan majalah militer. Kemudian ini merupakan majalah fashion, menurutmu, aku akan memilih yang mana?" Kina tercengang sejenak, apakah dirinya sendiri sudah salah paham? Apakah Ezra berbeda dari pria yang lain? Ezra sama sekali bukan binatang visual? "Katakan sana, menurutmu, aku akan memilih majalah yang mana?" Suara Ezra menjadi dalam. "Kamu bilang kamu tidak akan marah-marah?" Kina menyusutkan lehernya dan bergumam, "Kina, apakah kamu selalu berpikir bahwa aku merupakan seorang pria yang begitu dangkal?" Ezra merasa bahwa dirinya sendiri benar-benar marah, memiliki dorongan yang ingin menahan Kina di atas pahanya, kemudian memukul bokongnya dengan kuat. Kamu jangan marah. Sekarang aku sudah tahu kamu bukan merupakan pria seperti itu, kedepannya aku tidak akan berpikir dengan sembrono lagi." Kina merangkak keluar dari selimut, kemudian memanjat ke sebelah tubuh Ezra. Ezra menggosok-gosok alisnya, dan berdiri. "Kamu istirahat sebentar, aku akan menyuruh pelayan untuk meletakkan barang-barangnya di ruang ganti." Ezra perlu menenangkan diri, Ezra tidak ingin membiarkan kemarahannya membawa bencana kepada Kina. Ezra sangat marah, ini adalah kesimpulan yang didapatkan oleh Kina. Begitu melihat Ezra berjalan keluar, Kina turun dari tempat tidur dengan menggunakan tangan dan kaki, kemudian mengejar Ezra, sepasang tangan memeluk pinggang Ezra dari belakang. "Jelas kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan marah, tapi kamu tetap tidak mengingkari janji." "Maaf, kedepannya aku tidak akan melakukannya lagi." Ezra merapatkan bibirnya dengan erat, kemudian tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah pertama kalinya Kina merasa bahwa kediaman Ezra sangat mengerikan. Sepasang tangan yang memeluknya menjadi erat, seolah-olah begitu melepaskan tangan, Ezra akan pergi darinya. Suara isak tangis yang rendah memadamkan kemarahannya. Ezra perlahan-lahan berbalik badan dan menghela nafas,
Kemudian tangan besar menyeka air mata di pipi Kina. Jangan menangis, aku tidak suka melihatmu menangis. Kalau begitu kamu jangan marah padaku lagi. Setelah melihat Ezra sudah berbicara, Kina mulai tawar-menawar.